Program bantuan hukum ini saya tadi di awal sampaikan sudah dilaksanakan dari 2013. Mungkin dalam perjalanannya masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang tidak mampu masih belum mengetahui tentang keberadaannya. Pak Ananta, di kami ada sanksi bagi aparatur kami yang tidak melaksanakan. Oke. Ada sanksi. Selamat pagi, mohon izin Bapak narasumber dan semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Raihan Ananta Yukas, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jadi begini, mungkin kita tahu bahwa menurut data dari Ombudsman ada sekitar 9,22% total jumlah miskin yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita melihat bahwa jumlah masyarakat yang miskin di Indonesia ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan sebuah akses keadilan atau access to justice. Nah, kemudian yang menjadi sebuah permasalahan adalah masih banyaknya paradigma atau stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian permasalahan hukum ini memiliki cost atau biaya perkara penanganan yang mahal. Nah, kemudian ini adalah menjadi sebuah permasalahan, menjadikan sebuah permasalahan bagi masyarakat yang notabene masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan. Nah, kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana pada akhirnya pemerintah bisa memberikan atau melakukan komunikasi yang baik untuk merubah stigma dan paradigma kepada masyarakat bahwa seharusnya setiap masyarakat itu mempunyai hak yang sama, baik yang miskin atau yang tidak gitu. Okay. Nah, kemudian ada lagi, mohon izin Bapak. Kemudian dengan adanya payung hukum yang tadi telah disebutkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, Nomor 16 tahun 2011 mengenai pemberian bantuan hukum, apa tantangan dan solusinya gitu. Karena kita melihat implementasi yang ada saat ini mengenai pemberian bantuan hukum masih sangat minim dan kurang maksimal. Kemudian apakah solusi yang bisa ditawarkan secara konkret kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dong berikan aplaus untuk Ananta dari FH Unpas. Oke. Mungkin ingin langsung dijawab Bapak? Ya. Oke, silakan Pak Kartiko. Terima kasih Mbak Putri. Ada Mas Ananta tadi ya? Iya, Mas Ananta saya coba jawab ya. Terkait dengan data yang dari Ombudsman menyangkut jumlah masyarakat yang tidak tahu terkait dengan program bantuan hukum ya. Program bantuan hukum ini saya tadi di awal sampaikan sudah dilaksanakan dari 2013. Mungkin dalam perjalanannya masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang tidak mampu masih belum mengetahui tentang keberadaannya. Memang sifat masyarakat ada yang pengen tahu, ada yang enggak mau tahu, dan ada yang kalau terkena kasus baru mau tahu gitu. Sebenarnya harus sudah dibiasakan, tapi kalau tidak mampu susah dia dalam membuat apa. Mungkin sekarang yang tidak mampu bisa disebut orang yang punya HP enggak Pak ya? Dengan saya juga nggak tahu ya. Kalau dia tidak mampu tapi masih memiliki HP dan mempunyai paket data, orang yang punya HP enggak Pak ya? Dengan saya juga nggak tahu ya. Kalau dia tidak mampu tapi masih memiliki HP dan mempunyai paket data, dikala dia membutuhkan, biasanya dia karena kena masalah dulu baru mencari. Nah, saya informasikan juga di sini bahwa untuk mencari wadah yang atau organisasi atau pemerintah yang dapat membantu dia, saya sampaikan di forum ini biar bisa tersebar di masyarakat luas, hubungi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi biasakan masyarakat kalau masalah misalnya izin perdagangan ya larinya ke pemerintah daerah. Biasakan untuk memiliki pengetahuan itu, pengetahuan dasar itu ya, asas kalau dalam hukum ajas. Jadi ya paling tidak membuka, dan alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kantor wilayah. Kantor wilayah itu menjadi perpanjangan tangan kami di Jakarta
untuk melakukan program kegiatan sosialisasi yang pasti dilakukan setiap tahun beberapa kali, itu terkait dengan materi-materi yang terkait dengan tusi yang ada di kami. Karena saya katakan tadi juga di awal ini merupakan program prioritas nasional, maka ada sanksi Pak Nathan, Pak Ananta, di kami ada sanksi bagi aparatur kami yang tidak melaksanakan. Oke. Ada sanksi. Jadi efektif atau tidaknya memang kembali kepada tataran pendidikan. Iya, iya. Kemudian social culture yang ada di wilayahnya. Dan yang ketiga ada kadang masyarakat tidak mampu, gampangin aja lah. Betul, Karena betul. saat itu. Iya, iya. Membangun suatu sistem hukum yang menurut Friedman ya, ada 3 komponen yang harus diperhatikan yang tadi saya sampaikan ke Mbak Putri, saya lupa di awal, membangun substansi, membangun structure, dan membangun budaya. Di beberapa negara Bapak boleh ambil contoh-contoh, sampel-sampel, untuk pembangunan substansi dan struktur paling lama 2 tahun akan selesai. Tapi membangun culture, budaya hukum, itu satu rejim belum tentu bisa berubah. Betul, iya, iya. Kaitannya dengan kondisi masyarakat yang tadi Pak Ananta sampaikan, karena data itu dimiliki oleh Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik dia ya. Kebetulan teman dekat saya inspektur, kebetulan juga rumahnya bersebelahan dengan saya, Pak Marsetiono, sebelah persis. Jadi data itu diambil dari masing-masing wilayah yang menurut kami menjadi pemicu kami untuk lebih efektif. Kalau mengenai angka, kami di 2021 12.191 kalau tidak salah yang kami himpun di dataset Bankum yang telah kami dampingi dari masyarakat seluruh Indonesia. Itu terbentur kepada angka itu, tidak bisa lebih karena terbentur kepada anggaran. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah hanya 45 miliar lebih seluruh Indonesia dalam 1 tahun. Dibagi oleh pada waktu 2021 425 OBH. Nah itu serapannya yang kami dapatkan 99, berapa Pak Masan? 98,33%. Tahun 2021, 2020 98,68. Jadi tahun ini hanya 0, sekian persen turun. Kalau kami kami memperoleh informasi dari OBH karena kasus non litigasi dan litigasi terkena ini masalah yang COVID itu loh Pak. Jadi tapi itu tidak menjadi alasan bagi kami, hanya turunin enggak sampai 1% Mbak, jadi 0, jadi artinya sudah signifikan dan efektif kalau menurut saya. Tinggal kemampuan dari negara nih mau menggelontorkan duit lebih banyak atau tidak. Untuk memperoleh dana kami harus berjuang Bapak di dalam pagu indikatif yang selalu dibahas antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Oke. Jadi kami memperoleh uang itu tidak langsung bisa dikasih. Harus ajukan dulu alasannya, kemudian penambahan yang OBH-nya cukup signifikan atau tidak. Pun seperti itu alasannya tahun ini jumlahnya hanya 38 miliar dari berapa Om? 53 miliar, tahun ini hanya 38 miliar. Jadi hampir 40% ya dananya tidak bisa dicairkan karena masalah COVID. Jadi anggaran itu untuk membiayai COVID dulu karena memang di pemerintahan ada skala prioritas yang menjadi bagian yang harus diutamakan dulu. Sementara yang lain menyusul kalau kondisi sudah normal kembali. Jadi
Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pemberian bantuan hukum. Apalagi di tahun ini jumlah PBH-nya sudah menjadi 619. Nah, terkait dengan yang pertanyaan kedua, tantangan dan solusinya, tantangannya wilayah-wilayah 3T yang tidak terakomodir dengan adanya PBH dan advokat akan kita buatkan, akan kita gencarkan, akan kita dorong terkait dengan pendidikan paralegal. Paralegal yang akan nanti menjadi ujung tombak di wilayah-wilayah yang 3T. Kemudian terkait dengan tantangan di Undang-Undang 16, Undang-Undang 16 belum mengatur terkait dengan kaum difabel, disabilitas, pengkhususan terkait dengan anak, perlindungan dan wanita. Oleh karena itu, alhamdulillah di tahun ini naskah akademisnya sudah jadi. Tinggal kita dorong ke Dirjen PP, naskah akademisnya saya sudah di meja saya. 2 minggu yang lalu pulang dari sini saya akan melalui Pak Kepala Badan bersurat kepada Dirjen PP karena kewenangannya ada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, bukan di kami. Kami sudah selesai membuat naskah akademisnya untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir di dalam Undang-Undang 16. Dilakukan PAK antar kementerian. Setelah PAK nanti selesai baru diajukan ke Seknek dan Presiden setuju, baru diajukan ke DPR untuk dilakukan pembahasan di DPR. Jadi mudah-mudahan minta doa aja perbaikan dan evaluasi karena adanya permasalahan-permasalahan yang belum ada di dalam, belum terakomodir di Undang-Undang 16, mudah-mudahan bisa terakomodir karena itu memang masukannya dari LSM, dari organisasi masyarakat yang ada, dan dalam rapat pembahasan pembuatan naskah akademisnya juga kita melibatkan semua elemen masyarakat dan akademisi. Saya juga berharap juga nanti teman-teman akademisi, Pak Hikmat, Pak Ananta juga bisa memberikan masukannya melalui surat juga bisa Pak Ananta, pasti kita respon. Di kami ada layanan publik yang namanya konsultasi hukum online dan itu respondennya saat bukan hukum online yang ada berbayar ya. Di kami ada konsultasi hukum online gratis juga selain pemberian bantuan hukum gratis. Bisa dilihat di webnya. Sampai dengan hari kemarin sebelum berangkat data yang masuk sampai dengan Maret 8.167. Jadi kami kewalahan menjawab karena penyuluh hukum kami yang bertugas menjawab itu hanya berjumlah 17 orang. 8.000 sekian harus kita, karena SOP di kami paling lambat 3 hari untuk bisa langsung dijawab. Kalau yang online ya Pak ya, tetapi kalau yang hadir ke kantor kami itu setiap hari rata-rata 7 orang sampai 10 orang. Langsung ditangani di desk-desk yang sudah kami di lantai bawah, namanya law center kami, dia bisa langsung dan diberikan solusi. Case yang ada Pak Hikmat, ada seorang anak, saya merinding karena dia melihatkan luka-lukanya, datang ke BPHN, dia masih SMA kelas 1, wanita perempuan, cantik anaknya, dengan luka-luka lebam, dengan menyampaikan keluhan bahwa dia dianiaya ibu kandungnya. Langkah apa yang harus kita perbuat? Langsung kita serahkan kepada, kita berhubungan dengan Lembaga Perlindungan Anak yang di Menteng itu. Kemudian kami bersama BPHN dengan LPAI itu membawa anak tersebut ke kemana tuh namanya? Lembaga Perlindungan Anak yang ada di Pulau Gadung. Jadi setelah itu dibuatkan berita acara, ibunya dipanggil, ternyata si anak ditanyakan hati ke hati masih sayang sama ibunya. Sehingga oleh pihak kepolisian dan pihak terkait kita bersama kami BPHN, si ibu membuatkan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Nah, mediasi seperti restoratif yang mungkin mirip dengan restoratif justice seperti itu yang kita harapkan untuk merubah dan juga menjaga si anak, karena anak itu masih
dalam pertumbuhan. Betul, betul. Gitu. Barangkali Betul. itu ya case-case kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf, makasih. Baik, berikan aplaus untuk Pak Kartiko. Pertanyaannya sudah dijawab ya Mas Ananta dari FH Unpas ya. Terima kasih banyak.